Tahukah teman-teman bahwa ada hal mengerikan yang sedang terjadi pada kita tanpa kita sadari? Hal ini berbau soal uang. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas sharing seputar hal mengerikan yang sedang terjadi saat ini. Nah, jadi hal mengerikan apa sih mengenai uang yang sedang kita alami ini? Nah, teman-teman, langsung straight to the point ya, keren banget kan? Yaitu adalah turunnya nilai uang yang kita miliki. Nah, asal muasal cerita, mari kita sama-sama mengingat dan flashback kembali. Wis, ini mau cerita apa emangnya? Nah, biasanya teman-teman ini naruh uang tuh di mana, teman-teman? Nah, apakah teman-teman taruhnya di rumah, di bawah bantal, dimasukin ke celengan, ataupun teman-teman naruh uangnya di bank, teman-teman ya. Nah, teman-teman butuh baca berita terbaru ini deh kan, teman-teman ya. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa sekarang bank bahkan tidak memberikan bunga sama sekali pada tabungan ya teman-teman, alias 0%. Ya, maksimal pun sekarang hanya dikasih sampai 1%. Itu pun hanya dengan catatan nominal tertentu. Nah, ini ada catatannya. Sehingga teman-teman, apabila teman-teman menaruh uangnya di rumah, di bawah bantal maupun di celengan, bahkan sampai di bank, itu dipastikan uang kita akan berkurang ya. Kalau taruh di rumah bisa berkurang apabila tiba-tiba uangnya hilang. Dicuri orang mungkin ya, taruh di bawah bantal, besok-besoknya kalau taruh 100.000, besok-besoknya tetap 100.000, 30 hari kemudian ya tetap 100.000, mungkin 2 bulan kemudian hilang, diambil siapa juga nggak tahu ya teman-teman ya. Kalau kita taruh di bank dengan bunga yang 0% ya teman-teman ya, ya kalau dipotong dengan biaya administrasi, biaya kartu, biaya layanan, itu uang kita bakal berkurang. Bener nggak teman-teman? Nah, seolah-olah masalah itu tidak berhenti sampai di sana saja. Masalah lain juga timbul ketika teman-teman sadar, loh kok sekarang kayaknya barang-barang pada naik ya. Bukan hanya teman-teman yang rasakan, saya juga merasakannya. Dulu mungkin bawa duit 200.000 bisa makan ya semingguan santai. Sekarang 500.000 juga nggak cukup. Bener nggak? Ini yang dinamakan kenaikan harga bahan pokok ya. Coba teman-teman tulis deh di komentar. Benar sekali Yung, dulu saya beli nasi kuning 12.000 sudah dapat ayam potongan kecil. Sekarang kan boro-boro 12.000 dapat potongan ayam. Dapat telur setengah aja sudah syukur-syukur. Nah, seperti itu. Banyak kan kita sadari bahwa banyaknya barang harga-harga bahan pokok yang naik. Benar nggak teman-teman? Nah, kemudian tidak hanya itu juga. Teman-teman sadar nggak? Mungkin teman-teman pernah beli beberapa produk yang harganya memang masih sama ya teman-teman ya, tapi size atau ukurannya jadi lebih kecil. Ini terjadi pada saya barusan tadi ya teman-teman ya. Saya beli snack yang mungkin teman-teman juga kenal, namanya itu Momogi. Itu ada 2 batang kayak gitu ya teman-teman ya. Seingat saya dulu harganya 1.000 itu sepanjang ini kurang lebih ya. Sekarang baru beli ini, sekarang 1.000, hanya sisa segini ya. Jadi sekali buka, hop, sekali makan sudah selesai. Dulu 2 kali gigit. Hal ini dinamakan shrinkflation. Coba teman-teman sebutkan beberapa barang yang teman-teman bilang, oh ini yang namanya shrinkflation ya. Jadi barangnya itu harganya sama tapi size-nya udah lebih kecil. Kenapa hal ini dilakukan? Lah karena barang-barang atau bahan-bahan pokoknya itu pada naik. Mau tak mau ya, produsen mengecilkan barang agar menggunakan bahan lebih sedikit, menekan kos sehingga dapat menjualnya dengan harga yang sama kepada konsumen ya. Ketimbang dia harus menaikkan harga jual yang takutnya malahan jadi nggak laku, ya mendingin dia kurangin atau kecilin ukurannya sehingga harganya sama. Seperti itu teman-teman. Nggak stop sampai di situ saja. Karena saya yakin beberapa hari ini mungkin teman-teman sudah pada turun ke jalan. Apa yang teman-teman teriakan? Turunkan harga BBM subsidi. Ya,
seperti itu karena memang beberapa hari belakangan sudah terjadi kenaikan harga BBM subsidi. Tidak dipungkiri teman-teman, kenaikan harga BBM subsidi ini Pertalite ya teman-teman, yang Pertamax naik juga kan ya harusnya ya. Itu akan berdampak pada seluruh kebutuhan. Yang mana ada sih yang nggak perlu pakai bahan bakar BBM, bahan bakar minyak ya teman-teman ya. Contohnya nih, mau pesen makanan online, nanti yang ngantar kan pakai motor ya, dia juga pakai bensin ya teman-teman ya. Mau melakukan produksi apapun, misalnya contoh mau kerja pakai motor ya, juga pakai bensin. Mau ngantar makanan, beli barang, semuanya pakai bahan bakar. Semuanya naik, tidak dapat ditahan ataupun dipungkiri lagi. Tapi mungkin ada satu hal yang nggak naik, yaitu gaji. Lantas setelah beberapa problematika inilah yang saya katakan hal mengerikan yang terjadi pada diri kita, namun kita nggak sadari ya. Ini adalah soal uang tadi. Uang adalah sumber masalah sepertinya ya teman-teman ya. Kalau nggak ada uang juga ribet ya. Kalau kebanyakan uang juga orang bilang ribet ya. Nah, jadi bagaimana? Karena sudah banyak-banyak masalah. Bukan berarti kita ketemu masalah ya sudah pasrah ya mau gimana lagi lah. Kalau mungkin kemarin-kemarin makan sehari 3 kali ya sudahlah. Besok kita makan sehari sekali aja. Emang bisa kayak gitu? Kan kagak kan ya teman-teman ya. Maka dari itulah seharusnya kita lebih cermat. Lebih mendalami dengan yang namanya investasi. Lah, kenapa kita harus mempelajari investasi? Seperti yang tadi telah kita sampaikan di awal video, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang mengakibatkan uang kita berkurang ya. Walaupun hanya disimpan ya, kemudian naiknya harga-harga ya teman-teman ya, itu udah nggak bisa dihindari lagi. Sehingga kita butuh agar uang kita juga berkembang ya. Nggak boleh enak-enak saja dia rebahan sedangkan kita banting tulang sudah hampir kehabisan napas. Ya seharusnya dia juga tidak boleh hanya diam di situ saja, dia harus berkembang, bertumbuh. Disinilah gunanya investasi. Investasi di zaman seperti ini sudah sangat dipermudah dan juga banyak jenisnya. Ada investasi emas, investasi reksadana, investasi properti, investasi saham, dan masih banyak lagi. Tapi ingat, jangan coba-coba dengan yang namanya investasi bodong. Namun perlu diingat ya teman-teman ya, tiap instrumen investasi itu memiliki resikonya masing-masing. Sehingga lebih cermatlah, lebih bijaklah dalam melakukan investasi. Di video ini juga saya nggak maksa teman-teman untuk melakukan investasi terhadap suatu aset tertentu ya. Tetap kita lakukan analisa terlebih dahulu. Namun alangkah baiknya kita sudah memulai investasi agar hal-hal yang telah disebutkan di awal video tadi dapat kita kurangi ya teman-teman ya. Seenggak-enggaknya teman-teman, hari ini makan 3 kali sehari, nanti 10 tahun kemudian ya saya juga mau makan 3 kali sehari. Bener nggak seperti itu? Nah, salah satu aplikasi investasi yang saya gunakan adalah GoTrade Indonesia. Aplikasi ini memudahkan kita untuk melakukan investasi saham di market US. Lah, kenapa saya pilih aplikasi ini? Karena ada berbagai keunggulan. Salah satunya investasi itu mulai dari 15.000 saja. Sangat-sangat minim modalnya teman-teman. Sebagai perbandingan, 15.000 itu udah nggak bisa beli nasi goreng pakai telur dadar. Nah, dengan 15.000 teman-teman udah bisa beli saham seperti saham Apple, Google, Microsoft, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian selanjutnya saya langsung tampilkan layar GoTrade saya langsung di sini ya teman-teman. Udah, ini layar GoTrade Indonesia saya teman-teman. Oke. Jadi ini portofolio saya ya teman-teman ya. Ini sekarang Bank of America plus 4%, Shopify plus 3%, Apple plus 1%, Google plus minus 0,5%, dan Alibaba minus 8,76% ya teman-teman ya. Di sini teman-teman sadar gak bahwa user interface ya atau tampilannya itu sangat friendly banget, bahkan
seperti kita pemula. Jadi sekali lihat tuh udah gampang banget, memanjakan mata banget. Dan lihat betapa mudahnya kita melakukan investasi di market US ya teman-teman ya. Dan tidak hanya itu, fitur yang sangat saya senangi atau saya gunakan itu adalah seperti ini. Contohnya ya, saya langsung klik Apple aja ya teman-teman. Contohnya sama Apple ya kan. iPhone 14 kan udah keluar, saya nggak ada sih handphonenya, tapi saya ada sahamnya. Nah, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini loh, kita scroll ya teman-teman. Di sini si GoTrade Indonesia sudah menampilkan data-data awal yang bisa kita jadikan acuan awal terlebih dahulu sebelum melakukan analisa lebih lanjut ya teman-teman ya. Seperti contoh nih di bawah sini teman-teman, ini ada kata para ahli ya. Jadi kita bisa lihat dulu, oh menurut para ahli ini dari 16 analis di Wall Street, 81,3% tuh merekomendasikan buy rekomendasinya. 18,8% tuh merekomendasikan hold. Ah, jadi saya udah ada sahamnya, dia suruh saya tahan ya teman-teman ya. Dan nggak ada yang merekomendasikan jual. Scroll ke bawah lagi, itu ada target price dan estimasi returnnya berapa. Jadi target price-nya adalah 181.31. Sekarang harganya kan 157 kan, sekitaran 20-an dolar lagi. Nah, kemudian estimasi returnnya sekitaran 15,21%. Di sini saya sangat senang ya teman-teman ya. Kemudian saya juga sering melihat earning per share, pendapatan per lembar sahamnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa historikalnya pendapatan per share dari saham Apple ini selalu di atas ekspektasi pasar ya teman-teman ya. Ini merupakan hal positif. Dan di bawahnya lagi juga ada berita-berita mengenai saham Apple. Nah, dengan fitur-fitur ini dimaksudkan merupakan awal screening ya, screening awal yang dapat kita lakukan dalam memilih saham untuk melakukan investasi jangka panjangnya. Nah, tapi teman-teman nggak perlu takut karena tadi pasti kedengarannya, wah saham US berarti investasinya pakai dolar, ribet Yung. Tenang aja. Karena deposit ataupun withdraw-nya itu udah ada bank lokal teman-teman. Nih contoh deposit ya. Itu ada melalui BCA, Mandiri, dan BRI. Kemudian untuk withdraw-nya ini saya sudah withdraw beberapa kali juga. Ini menggunakan rekening BCA, masuk cepet ya teman-teman ya. Ini juga ada beberapa bank. Nah, ini semua bank lokal yang bisa digunakan untuk withdraw dana dari GoTrade Indonesia. Tuh, mudah banget kan teman-teman kan. Jadi udah istilahnya memang dimanjakan sih untuk investasi dan sudah sangat ya semudah makan nasi goreng yang 17.000 tadi. Nah teman-teman, jadi setelah berpanjang lebar mengenai apa cerita gelap di balik uang, masalah-masalah yang kita hadapi dan solusinya bagaimana, harapannya teman-teman yang mungkin ya teman-teman sekarang, oh benar Hyung, benar sekali kata Hyung ya, saya udah mau mulai investasi saham US juga seperti yang Hyung lakukan. Nggak apa-apa lah, mulai dari 15.000 dulu, nanti lama-lama juga menjadi bukit. Yang penting konsisten dan rutin, oke? Jadi jangan tunda lagi dan langsung ambil HP, download aplikasinya di App Store maupun Play Store GoTrade Indonesia, dan jangan lupa masukin invite tokennya ada di atas sini ya teman-teman ya. Dari tadi dia udah nongol di atas sehingga teman-teman dapat bonus $2, di mana $2 ini sudah bisa investasi di saham US. Jadi silakan pilih mau beli saham apa, langsung beli aja. Dan bagi teman-teman yang ingin lebih mendalami saham-saham US, investasi US melalui GoTrade Indonesia, mungkin teman-teman bisa nonton dua video yang ada di samping ini, karena saya sudah sering sharing seputar saham US melalui GoTrade Indonesia.